Marah sesungguhnya adalah racun mental negatif yang biasanya akan disesali sesaat setelah dilakukan. Ia menyumbat segala celah kebijaksanaan untuk muncul dan berkembang. Semakin ia dipertahankan, semakin mental menjadi kotor dan rusak. Solusinya, berpikirlah jernih dan tenang sebelum marah beraksi, agar tidak disesali di kemudian hari. Sahabat Kenari, bertemu lagi dengan saya, Pony Jan Liao. Saat ini, saya sedang berada di showroom Kenari Jaya Cabang Bandung yang berlokasi di Jalan Kebon Kaum nomor 64. Selamat datang di segmen Kunci, kutipan cerita inspiratif. Sahabat Kenari, marah itu mudah, akibatnya yang sulit. Itulah yang harus dicamkan oleh setiap orang. Ketika seseorang marah tanpa disadari, pintu kebijaksanaan dan kejernihan berpikirnya menjadi tertutup. Tidak ada kejernihan di sana, tidak pula ada kearifan. Yang terjadi hanyalah kegelapan dan kepicikan. Hal ini terutama jika marah itu dilakukan tanpa memiliki alasan yang rasional atau dasar yang kuat. Bill Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah melakukan hal yang bernama marah itu di Gedung Putih. Pada saat kasus skandal dirinya dengan Monica Lewinsky mencapai puncaknya, tentu ia menjadi incaran para juru kamera dan jurnalis untuk diwawancarai. Ia pun terus diburu, sampai pada suatu sore ia berhasil dicegat dan ditanyai hal itu. Bukannya menjawab pertanyaan para juru warta itu, dengan tanpa berpikir panjang, ia pun langsung marah sambil berteriak. Tentu hal itu membuat seluruh juru warta dan kamera media cetak dan elektronik yang biasa bertugas di Gedung Putih menjadi kaget luar biasa. Soalnya, sang presiden flamboyan itu selama ini tidak pernah, atau paling tidak belum pernah melakukan hal seperti itu. Lalu, apa pasal yang menyebabkan ia menjadi sedemikian defensif, destruktif dalam menjawab pertanyaan yang biasa dijawabnya dengan santai? Pasca kepergian sang presiden dari ruang pers itu, para wartawan pun sibuk membahas apa gerangan yang membuat hal itu terjadi. Segala teori dan kemungkinan pun dibahas secara serius. Namun tidak sampai berlarut-larut, dalam hitungan jam, sang presiden kembali memasuki ruang pers yang kali ini tentu saja disambut dengan suasana hening dan tenang, disertai dengan senyuman yang lembut dan tulus. Sang presiden pun meminta maaf atas kejadian beberapa jam sebelumnya. Ia bilang kalau ia hilaf, ia terlalu letih dengan rutinitasnya sehingga kurang istirahat dan pikirannya pun menjadi mampet. Dengan besar jiwa, ia menyatakan menyesal dan meminta maaf. Sahabat Kenari, ini sebuah contoh besar yang sangat luar biasa. Sang presiden negeri superpower meminta maaf. Dengan demikian, energi negatif karena marah itu tidak membatin dan tidak membusuk di dalam hati. Lebih cepat ia dikeluarkan, tentu akan semakin cepat menjernihkan hati. Bukankah hati adalah pembisik paling sejati dan jujur tanpa pretensi? Sahabat Kenari, setiap hari kita mengonsumsi kemarahan dari lingkungan. Apakah saat berada di jalan raya dengan pengendara yang membelok dan menikung sesukanya, atau dari makanan yang kita santap karena dipotong dengan cara-cara yang sangat keji sehingga racun-racun negatif akibat kemarahan ternak dan satwa itu menyebar dalam daging yang kita konsumsi, atau juga karena kata-kata tidak pantas yang kita dengar di rumah, kampus, kantor, atau dari tetangga. Semua memberikan kontribusi makanan marah yang jika tidak disadari akan dikonsumsi dengan lahap dan akhirnya membentuk karakter diri kita menjadi pemarah. Dan seorang pemarah harus ingat bahwa dalam setiap 1 menit kemarahan ia telah kehilangan 60 detik kebahagiaan. Karenanya, jika kesehatan dan kebahagiaan yang dicari dalam hidup ini, mengonsumsi kemarahan harus dihindarkan. Memang tidak mudah menolak situasi dan kondisi negatif itu. Namun, jika tidak dilatih secara intens dan intensif, segala sesuatunya menjadi mungkin. Akhirnya, sahabat Kenari, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah ingin menjadi orang yang untung atau merugi?
Jika makanan kemarahan tidak disadari atau disadari namun tidak mau mengendalikan diri, artinya kita memilih untuk terpancing dan mengonsumsinya dan menjadi pemarah. Sebagai penutup, mari kita renungkan kalimat ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat Anda marah jika Anda tidak mengizinkannya. Jadilah tuan atas diri Anda sendiri agar kendali tetap berada dalam jangkauan. Semoga bermanfaat. Salam mantap. Kunci aman, keluarga nyaman. Ingat kunci, ingat Kenari Jaya.